Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya pagi ini kita penuh dengan sukacita, amin. Kalau kemarin hari momen merayakan hari Valentine. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari adalah hari kasih sayang buat kita, amin. Kasih sayang kita mengasihi suami, istri, anak-anak kita dan seluruh keluarga bahkan sesama kita, amin. Sebab itu di hari kasih sayang kita rayakan, mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan kita, amin. Karena anugerahnya, kebaikannya kita nikmati sampai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara segera mulaikan ibadah raya yang pertama dari GBI Betania Tonsea. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara boleh beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita rindu lawatan dan hadirat Tuhan nyata bagi kita pagi hari ini, amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, yang layak kami sanjung pagi hari ini. Biar ibadah pagi hari ini semuanya tentang Tuhan saja. Dan sungguh kami percaya ibadah pagi hari ini mengandung kuasa Tuhan. Ada lawatan, ada hadirat Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi pagi hari ini. Sehingga yang datang dalam keadaan sakit pasti akan terima kesembuhan. Yang lemah diberi kekuatan. Yang datang dengan persoalan hidup, kami percaya ada jalan keluar. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami mau datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Kami mau datang dengan Tuhan rasa mengasihi Engkau Tuhan. Mencintai Engkau. Kami mau rindu menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami biar boleh naik di hadirat Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mohon layakan kami Tuhan pagi hari ini. Layakan kami Tuhan. Kami berdamai dengan Engkau pagi hari ini. Sehingga Tuhan kami percaya ketika kami berdamai dilayakan, kami akan berjumpa dengan pribadi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini. Kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Biar lewat pujian ini kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Dia sungguh Bapa yang baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan.
Kami sungguh cinta Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus namamu indah Tuhan. Yesus, namamu Kami cinta Engkau Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Kami memuji Engkau pagi ini. Ku mau menyembahmu. Ku selalu hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu. Ku mau menyembah. Haleluya Yesus. Mau menyembahmu. Kau satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Oh, ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Kami selalu menyembahmu Tuhan. Sebab Kau layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mari biar jemaat Tuhan katakan, Yesus Kau sungguh baik. Teramat baik Engkau. Sungguh indah Tuhan. Biar kami semakin mencintai Engkau hari-hari ini Tuhan. Umat Tuhan katakan, kami mau memuji-Mu. Kami mau selalu memuji-muji Engkau Yesus. Sebab Kau yang layak pagi hari. Terima segala pujian kami. Mari sama-sama kita katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji. Ku mau menyembah. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kami memuji
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Haleluya, terima semua pujian, kemuliaan hanya sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi sebab Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorai-sorai, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, sungguh Bapa yang baik. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, Yesus. Oh Bapa yang sangat baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Kejadian kami dahsyat bersama-Mu, terlalu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Yarabala, 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 yarabala. Yesus baik, Yesus Kau baik, Yesus Kau ajaib. Hanya bagi-Mu Yesus, penghormatan pagi hari ini bagi Yesus. Penghormatan pagi hari ini bagi Raja di atas segala raja. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Kau termanis, Kau terindah Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Kau baik Tuhan. Yesus Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami mau menceritakan keperkasaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Kenapa kami balas kesetiaan
melewati badai, Engkau ada di sana Tuhan. Melewati setiap badai, Engkau ada di sana. Engkau memegang tangan kami. Pernah Kau tinggalkan kami Tuhan sendirian. Kau mendengar setiap jeritan kami Tuhan. Kau mendengar setiap seruan kami Yesus. Sebab kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Dengan apa kami balas kasih setia-Mu? Dengan apa kami balas pertolongan-Mu? Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Kau selalu setia dan bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Kaulah perisai perlindungan bagi kami Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai hidup kami Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikuti sepanjang umur hidup kami. Kami tidak takut, sebab Engkau ada di sebelah kanan kami, memegang tangan kanan kami Tuhan. Dan sekali-kali Engkau meninggalkan kami sampai detik ini. Tidak pernah Engkau membiarkan kami. Kaulah penjaga Israel bagi kami yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Kaulah naungan kami. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah gembala kami yang baik. Menuntut kami ke air yang tenang. Menyegarkan jiwa kami Tuhan. Syukur, mari bawa syukur ma Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini jangan pernah takut. Sebab Dia Tuhan Immanuel menyertai saya dan saudara sampai detik ini. Masih ada pengharapan sampai hari ini. Masih ada mujizat Tuhan sampai hari ini. Sebab itu mari kita beri yang terbaik. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Terus senangkan hatinya. Terus senangkan hatinya. Biar ada puji-pujian dalam mulutmu. Ada pengagungan dalam mulutmu. Tinggikan namanya. Haleluya. Kau layak Tuhan. Kau layak terima pujian. Yesus, kami bangga punya Engkau Yesus. Yesus, kami bangga punya Engkau. Kau segala-galanya Yesus dalam hidup kami. Kau layak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Saudara boleh mengangkat tangan di hadapan. Meninggikan, memuliakan, mengagungkan. Sebab Dia yang layak bagi hari ini. Terima segala penghormatan. Sebab Kau layak terima pujian. Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Hanya Dia yang layak. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau layak. Yesus, Kau layak. So kami percaya Engkau ada di tengah kami Yesus. Kau yang layak Tuhan. Kau
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Disorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan pagi hari ini. Semua yang siap bersorak bersuka cita, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh lihat kiri kanan dulu, sapa dulu kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak berubah. Kasih setia Tuhan, haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan sorek-sorek bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita bersuka cita pagi hari ini. Nyatakan pagi hari ini pujian ini menjadi doa buat kita, amin. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Tangannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi kita katakan. Jarang terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Mari datang dengan bersyukur. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib, amin, ajaib Kau Tuhan. Kami takkan berhenti memuji-muji Engkau. Sekali lagi hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Kau ajaib perbuatanmu, haleluya, besar anugerahmu. Kami takkan pernah berhenti. Amin. Ku memuji namamu. Mari musik mainkan pujian bagi Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan, amin. Tidak pernah terselami kebaikan Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Sama-sama kita bersyukur. Hatiku bersyukur. Jemaat Tuhan katakan, Memuji, setiap mulut bersorak, bersorak memuji Engkau, Yesus. Kau ajaib, Perbuatanmu, sungguh besar anugerah-Mu. anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan hatiku, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, jiwaku memuji. jiwa kami memuji Tuhan. Bersorak memuji Engkau, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Sungguh besar perbuatan-Mu. takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setiamu, Besar-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya. panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. haleluya, katakan kasih setia Tuhan besar sampai selama-lamanya. Amin saudara. Sekali lagi tengok kiri kanan, katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kembali kita bersorak, kita bersuka cita, kita beri pujian bagi Tuhan Yesus. Dan nyatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, kami tetap lihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Yeah. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. Tuhan baik, Kau baik Tuhan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kami lihat kasih-Mu Tuhan. Aku lihat Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Angkat jempolnya yuk. sungguh amat baik. Saudara boleh goyang kiri, goyang kanan. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. Tuhan baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan katakan lebih keras lagi, mana suaranya? Nyatakan kebaikan Tuhan dengan mulutmu saudara. Biar ini jadi doa. Ya baik, amin. Malamanya Tuhan Yesus baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Dari selama sampai selama-lamanya. Apa saudara? Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh dia baik. Amin saudara. Terlalu baik. Teramat baik. Silakan duduk sama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia sangat baik. Apapun keadaan yang menimpa kita, Dia tetap baik. Tuhan tidak pernah salah. Rencananya terlalu indah buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Sekalipun masih ada badai yang kita lewati, tapi kita percaya penyertaan Tuhan terlalu sempurna buat saya dan saudara. Siapkan hatimu pagi hari ini. Kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam pembekalan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terikat. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari saudara beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia luar biasa. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak
setia, iman ku pegang, Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami, yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan hanya hal-hal yang manis yang kami alami, tapi kadang-kadang Engkau membawa kami kepada padang gurun, bahkan lembah-lembah kekelaman. Tapi kami bersyukur di situ kami akan melihat kuasa kasih-Mu memenuhi kami, sehingga kami tetap percaya kepadamu. Sekalipun mungkin masalah kami masih ada, sekalipun gunung-gunung persoalan itu belum berpindah, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tetap sama, tidak berubah kuasanya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami di saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami diberikan roh hikmat, pewahyuan, pengertian untuk kami memahami, mengenal Engkau dengan benar lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Kemarin hari Valentine atau hari kasih sayang, ya, dan memang bulan ini gereja kita itu mengambil tema tentang kasih, ya, tentang kasih. Makanya ada pakai baju merah muda, menyesuaikan, walaupun tidak seragam, tapi kita menyesuaikan saja. Ya, tadi saya sudah salah pakai baju, saya ganti lagi, saya cari, oh ada yang mirip-mirip. Puji Tuhan saudara ya. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Dan memang hari Minggu yang lalu kita kemarau saudara ya. Sampai waktu saya ingat waktu pengecoran habis air. Habis air saudara ya. Jadi tambah beli lagi. Tapi sepanjang minggu ini ya, dari sejak mungkin hari Selasa atau Rabu itu hujan saudara ya. Sampai kemarin itu deras sekali. Ya, sehingga ada pengecoran yang harus terhenti dan dialihkan ke tempat yang lain yang tidak kena hujan ya. Jadi itu yang memang biasa terjadi menjelang hari Valentine, juga nanti tanggal 17 ya, kita ada libur juga, ya, ada libur tahun baru Imlek, ya, dan menjelang itu biasanya di Manado itu selalu hujan, ya, selalu hujan. Jadi saudara lebih hati-hati, dan kita bersyukur sudah lewat badai-badai, ya, walaupun masih ada hujan. Ya, kalau yang lalu hujan dengan badai, tapi saya percaya semuanya akan baik-baik saja ketika kita tetap berjaga-jaga seperti halnya dalam kehidupan rohani kita juga kadang-kadang mengalami badai saudara ya. Minggu kemarin beberapa pengerja kita mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit ya, bergantian. Tapi puji Tuhan, hari ini sudah ada semua di gereja, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pak Paul, puji Tuhan, masih boleh melayani kita. Dan saya percaya semua dalam rencana Tuhan, dalam kendali Tuhan. David juga di belakang, sudah sempat diopname di rumah sakit. Juga ada Sutrika. Ya, tapi saya dengan Ibu Gembala berdoa bahwa pastilah Tuhan akan menolong hingga mereka melewati apa yang harus dilalui. Memang kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Katakan amin. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat
33 sampai 43. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Saya ada pemberitahuan hari Jumat bahwa ada pembicara tamu hari ini, tapi rupanya miscommunication. Nanti minggu depan Pastor Rian Adam, orang Kolongan Tetempangan asli, tapi Tuhan sudah berkati, ada di Jakarta, tapi minggu ini ada, dan hari minggu depan. Ya mungkin nanti dikonsultasikan apakah bisa ibadah 2 kali, ibadah 1 lalu ibadah 2 KKR. Haleluya. Nanti kita dengar pengumuman lewat WA group. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 43 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Nah, tema kita di minggu ini adalah, ini bagus sekali tema ini ya, walaupun tidak enak. Bagus, berkualitas tapi enggak enak untuk dijalani. Temanya adalah sama-sama baca 2, 3. Tetap mengasihi walau terluka. Saudara kalau terluka masih bisa mengasihi orang yang melukai saudara? Ya. Kalau filosofi film-film Koping Ho, China apa semua itu pasti ada apa? Ada apa kalau dilukai? Balas dendam. Itu saudara ya. Itu kan spiritnya di situ, filosofinya di situ. Kalau hukum tabur tuai, hukum Taurat, semua ke sana. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Tangan ganti tangan dan seterusnya. Ya, apa yang diperlakukan orang itu kepada orang lain, maka diperlakukan juga kepadanya seperti itu. Ya, itulah hukum yang umum berlaku. Tapi Yesus dalam prinsip kebenaran, nilai-nilai kerajaan tidak sama dengan nilai-nilai dunia ini. Ya. Sekali lagi, nilai-nilai kerajaan Allah tidak sama dengan nilai-nilai kerajaan atau di dunia ini, saudara. Ya.
Itu tetap mengasihi walaupun terluka, itu enggak mudah, saudara. Walaupun kita orang percaya, sudah kenal Tuhan, sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah baca firman Tuhan mungkin berulang-ulang, kita mungkin sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dan seterusnya, sudah lama mengikut Tuhan. Belum tentu semudah itu kita membaca tema ini. Ya. Tetap mengasihi walau terluka. Ya. Nah, kita baca penjelasan selanjutnya. Salib bukan hanya tempat penderitaan, tapi juga puncak pernyataan kasih Allah. Dari doa Yesus di atas kayu salib, kita belajar makna kasih sejati. Dan doa Yesus di atas kayu salib, dari doa Yesus di atas kayu salib, kita belajar mengasihi walau terluka. Saudara. Hari Jumat saya memberitahu bahwa seringkali kita manusia terjebak kepada pragmatisme. Kepentingan-kepentingan sesaat, keuntungan-keuntungan sesaat. Ya. Kita tidak memikirkan untuk kekekalan. Kita hanya berpikir yang penting hari ini aman. Yang penting masalah saya selesai. Ya. Dan banyak sekali orang terjebak kepada pragmatis. Rela untuk saudara, kalau zaman-zaman, kalau sekarang sudah lewat, nanti 2028, 2029 baru menjelang pemilu, baru kemudian itu muncul lagi. Orang menawarkan uang, membagi-bagikan uang, untuk apa? Supaya dapat suara. Dan orang senang. Sehingga ada istilah mengatakan yang menang adalah bukan siapa punya visi paling bagus, tapi siapa yang bayar. Seperti itu, saudara. Tapi sesudah itu kita menemukan, sesudah kemudian mereka duduk, belum tentu mereka bisa memenuhi janji-janjinya. Ya. Nah, dalam pengalaman sehari-hari ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, kita lupa bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, mintalah maka kamu akan diberi. Ya. Bahkan murid-murid diajar oleh Tuhan Yesus untuk meminta. Tapi kita kadang-kadang terjebak kepada bagaimana mengatasi masalah secepatnya, secara instan. Dan kadang-kadang lupa untuk kemudian ada nilai-nilai yang sebenarnya nilai-nilai kerajaan Allah yang kita langgar di situ. Ya, kita semua bersalah, saudara. Ya. Kenapa? Karena sifat manusia ini, sifat daging ini ingin secepatnya masalah itu selesai. Seperti itu, saudara. Ya. Dan kalau ada kepentingan-kepentingan kita, dan kalau kita berusaha untuk kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya kemudian kita terjebak kepada kepentingan-kepentingan yang hanya beberapa saat saja. Nah, Yesus mengajar kita untuk melihat nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Kunci di sini adalah kasih. Ya. Kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih agape. Ya. Kalau orang memperingati hari kasih sayang Valentine hanya ingat kasih antara seorang pria dan seorang wanita, salah, saudara. Ya. Dasar itu terlalu terlalu kerdil kalau kita hanya hubungan antara ketertarikan seorang pria kepada seorang wanita yang disebut sebagai kasih eros. Kalau hubungan kita hanya karena phileo, kasih persaudaraan, itu kemudian terbatas. Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat. Itu, saudara, bisa terjadi seperti itu. Kenapa?
Karena kasih fileo itu adalah menguntungkan, saling menguntungkan. Maka ada istilah win-win solution. Untung bagi kamu, untung juga bagi saya. Kalau saya dirugikan, saya bisa merugikan kamu. Ya. Atau juga kasih keluarga storge, saudara ya. Itu kasih antara saudara bersaudara di dalam keluarga. Berapa banyak keluarga yang hancur, yang berkelahi, yang saling bunuh. Karena kepentingan sesaat. Ya. Karena bukan memikirkan kepentingan yang kekal, nilai-nilai kekekalan, tapi terjebak kepada kepentingan sesaat. Emosi sesaat. Kesenangan sesaat. Nah, Tuhan ingin supaya kita memiliki kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang berpatokan kepada kasih Allah kepada kita, kasih Kristus. Katakan amin. Kasih itu tidak berubah. Ya. Hari ini saudara merasakan kasih Allah, saudara mengatakan Tuhan mengasihi saya saat ini. Saya katakan tidak, bukan saat ini Tuhan mengasihi kita. Dari sejak semula Dia mengasihi kita. Dan Dia akan tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Itu kasih agape. Kasih yang rela berkorban. Makanya judul ini kita harus lihat dalam konteks bagaimana Kristus telah menunjukkan sebuah teladan kasih. Dan kita memiliki hak untuk kita diimpartasi. Kasih ini ya tetap mengasihi walau terluka. Ya kan? Apa dampak kasih dalam hidup kita? Ya. Yang pertama, kasih itu mendorong kita untuk taat meskipun berat, ya. Ayat yang ke-33 mengatakan bahwa ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus membiarkan dirinya untuk disalibkan. Taat, saudara. Ya, taat untuk disalibkan. Apakah Yesus bisa kemudian melepaskan diri atau melawan orang-orang yang menangkap dia? Saya bilang dia punya powerful sebenarnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu sangka aku tidak bisa meminta pasukan malaikat, tentara malaikat untuk membela aku? Ya. Tapi bagaimana yang tertulis bahwa dia akan mati, menderita dan mati untuk menyelamatkan umat manusia. Dia sebagai anak domba Allah yang mengangkut semua dosa manusia digenapi. Kalau Yesus hanya menggunakan otoritasnya untuk kemudian dia menggunakan kuasanya, sekali hembusan saja ucapan yang Yesus katakan kepada orang-orang yang menangkap dia, siapakah yang kamu cari? Orang-orang itu langsung rebah semua. Dia sanggup, saudara. Kalau saya baca, kami sedang baca di kitab bilangan ya. Tuhan bilang kepada Musa, keluar dari pemberontakan Korah dan Abiram. Keluar, aku sanggup melenyapkan mereka sekejap. Kuasa Tuhan sanggup, saudara. Tapi Yesus tidak menggunakan itu. Dia mau taat. Filipi pasal 2 mengatakan ayat yang ke-8, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di kayu salib apakah Yesus tidak mengalami sakit? Bahkan sejak dia didera, dia sudah mengalami sakit. Waktu orang kemudian memfitnah dia, mendakwa dia dengan dakwaan-dakwaan palsu.
Apakah tidak sakit hatinya? Sakit, saudara. Ya. Dan waktu Yesus harus dipaksa untuk pikul salib, apakah dia tidak merasakan beratnya salib itu? Dia rasakan. Sehingga dia tidak mampu lagi pikul. Kenapa? Dia tidak tidur semalaman, baru kemudian seluruh tubuhnya penuh dengan bilur-bilur, bekas cambukan. Alkitab mencatat Rasul Paulus pernah mengalami 40 kurang 1 pukulan. Artinya 39 kali pukulan cambuk. Itu bukan hanya melelahkan tapi menghabiskan energi, darah keluar. Dan bayangkan kalau saudara, kalau kita kena luka. Waktu kena luka belum terlalu terasa. Tapi ketika dia kena angin lama-lama baru kita orang rasa. Ya. Yesus mengalami itu. Tapi Alkitab mengatakan dia tetap taat sampai mati di atas kayu salib. Ada ketidakadilan yang dia alami, tapi dia tetap taat. Kita baca poin selanjutnya. Keterangan selanjutnya. Kasih kepada Bapa membuat Yesus tidak menyerah pada rasa sakit dan penghinaan. Nah ini. Saudara. Karena kasih kepada Bapa, Yesus tidak menyerah kepada apa? Pada rasa sakit dan juga penghinaan. Itu tidak mudah, saudara. Ya. Tidak mudah. Yesus bukan fokus kepada penderitaannya. Yesus bukan fokus kepada sakitnya. Yesus tidak fokus kepada hatinya yang dilukai. Tapi Yesus fokus kepada Bapa, kepada kehendak Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Ketaatan adalah bukti kasih yang dewasa. Bukan kasih yang bergantung pada kenyamanan. Nah ini saudara, hati-hati dengan kenyamanan. Dengan zona nyaman. Kita mau semua aman-aman saja. Tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita diperhadapkan pada masalah, kepada badai, persoalan, penderitaan. Karena kita mengikut Tuhan, saudara. Jangan kemudian memfokuskan diri saudara kepada penderitaan itu. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Dia yang sanggup untuk menolong. Dia yang, lagu pujian tadi mengatakan, Dia yang berkuasa memindahkan gunung. Dia yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketaatan akan ada imbalannya ketika engkau belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Apapun kadang-kadang pendapat orang lain, apapun mungkin kata-kata orang lain, tapi engkau tetap fokus kepada Tuhan. Engkau sedang mengalami pertumbuhan rohani menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah dewasa secara umur. Ya. Secara umur mereka dewasa. Tapi berkali-kali, bukan berkali-kali, banyak kali mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Bahkan kelompok tadi yang saya sebut tadi, yang kami kebetulan baru baca tadi pagi. Ya. Nathan Abiram ini mengumpulkan berapa? 250 imam. Saudara. Mereka bikin pertemuan dan mereka sepakat dan mengatakan memangnya cuma Musa. Mereka bawa perbaraan. Tapi kemudian murka Tuhan menyala atas mereka. Kenapa? Sungut-sungut. Karena mereka berkata, Musa kamu bilang kamu akan bawa kami ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mana? Ya. Mana? Kita ingat waktu ada di Mesir, orang masih bisa makan enak.
Ada bawang, 3 macam bawang kalau saya tidak salah. Bawang bawang merah, bawang putih, bawang pre. Saudara, enak masakan kalau pakai bawang. Kalau tidak pakai bawang, sambal rasa gimana saudara? Ya, enak. Jadi mereka hanya terbatas kepada kepentingan ini. Pot, saudara. Kalau mungkin bukan hanya pot tapi juga supaya bisa kelihatan eksis dengan segala macam fasilitas yang ada. Ya. Mereka lupa akan panggilan Tuhan ke depan bahwa anak cucunya akan mewarisi tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya. Mereka hanya fokus kepada kepentingan, yang penting kita bisa makan daging. Ya. Yang penting kita bisa makan enak, enjoy, joy dan jai. Ya. Bukan itu saudara. Yesus sedang memperlihatkan bahwa dia fokus kepada kasih Bapa. Taat. Dan ayat itu tidak berhenti di ayat yang ke-8. Kalau saudara baca ayat 9, ayat yang ke-9, coba Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Apa dikatakan firman Tuhan? Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 apa? Ini yang perlu kita dapatkan, yang kita fokuskan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Itu kemuliaan. Janji Tuhan untuk kita mengalami kemuliaan ketika kita bertumbuh menjadi dewasa dan taat, fokus kepada nilai-nilai kekekalan, kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada kepentingan sesaat yang kemudian akan menghancurkan kita. Yang manis jangan cepat ditelan. Ya kan? Yang pahit jangan cepat dibuang, saudara. Ternyata secara medis kita jujur, saudara, suka apa? Yang manis atau yang pahit? Dari anak-anak kita suka makan gula-gula. Ini kan Pak Jemi ini selalu tawarkan kita gula-gula. Saya selalu bilang, terima kasih Pak Jemi, kita putus hubungan dengan gula-gula. Sejak umur berapa ya? 50 sekian. Sudah tidak akan manis. Karena umur. Ya, kalau masih muda terus energik, ya itu perlu karena gula adalah sumber energi, ya, yang luar biasa. Ya. Tapi seumur begini, apalagi kalau jarang bergerak, terus bagi gula terus, kita jadi pabrik gula. Ya kan? Manis dong. Waktu saudara masuk rumah sakit atau waktu saudara sakit dikasih resep dokter, maka yang saudara minum adalah obat, resep. Saya tanya, obat itu manis atau pahit? Jujur. Kecuali obat mah. Obat mah masih ada gula-gulanya sedikit, atau permen sedikit, dikunyah boleh. Tapi coba kunyah obat-obat yang lain, itu pasti pahit, saudara. Nggak enak di mulut. Coba kunyah itu paracetamol. Coba kunyah itu obat amoxicillin. Aduh, rasa rupa apa, saudara? Nggak enak. Memang yang nggak enak itu jadi obat. Halo, bisa mengerti? Yang manis bisa jadi penyakit, sumber persoalan dalam tubuh kita. Ya, makanya kami coba untuk berhikmat, ya, sebagai opa dan oma. Saya dengan Ibu Gembala berusaha untuk cari untuk bagaimana kita bisa tetap sehat. Ya, karena kemarin Ibu Gembala sempat sakit gigi mau cabut, tekanan darah naik.
Dokter bilang jangan dulu Bu, dia kasih resep obat dulu, pulang dulu sampai apa namanya sampai sembuh ya karena sudah ada kayak infeksi begitu. Ya. Dan disuruh untuk makan bawang putih dan seterusnya. Sampai sekarang belum pikir-pikir dokter. Marso baik itu sakit gigi, sudah sakit gigi. Ya. Jadi memang kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita mengalami itu, saudara. Ya, tapi kita diberikan hikmat untuk kemudian membatasi. Nasi pun mulai batasi. Ya. Dengar kasusnya David di rumah sakit, kita harus berpikir lagi, mesti kurangi lagi makan yang putih-putih. Itu ada di YouTube jelas, saudara. Ada seorang yang mengatakan hindari yang putih-putih. Apa? Nasi putih, gula, tepung. Loh, Sony boleh makan apa-apa tuh orang. Karena semua itu berhubungan dengan yang putih. Tepung itu putih, gula itu putih, nasi itu putih. Maksudnya itu sumber gula, karbohidrat yang kemudian waktu kita makan itu berubah menjadi gula. Ya. Tapi perlu, saudara ya. Jadi berhikmatlah untuk mengatur pola hidup. Karena orang ini solansia, umur 60 berapa? 63. Ya, saya sudah mau 63 tahun. Ibu Gembala juga Desember sudah 63 tahun. Ya. Saya coba untuk stok kesehatan lah atau menabung, invest untuk kesehatan. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat. Ya. Jangan ini mulus miring baru mau stok, saudara. Kita harus belajar. Kalau kita memang lebih baik kita mengetahui secara dini apa persoalan kita, sehingga kita bisa ngerem. Ya, itu hikmat. Jangan torong bagi terus nanti pendeta doakan supaya mengalami mujizat. Bertobat, saudara. Amin. Bertobat. Ya, memang kalau sakit kita perlu berdoa, tapi jangan karena kita yang kurang disiplin. Lewat ini saya mengajarkan disiplin. Disiplin itu tidak enak. Ya. Tapi itu mengajar kita, melatih kita untuk menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa melayani. Tapi kalau tubuh kita sakit-sakitan, Bapak Gembala kurang khotbah, kurang subabongkok begini, saudara-saudara, ya kan? Tapi kalau kita sehat, kita berdoa supaya Tuhan kasih umur panjang untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa melihat anak-anak, cucu-cucu bisa melayani Tuhan. Itu sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Kita lanjut, saudara. Tetaplah setia kepada kehendak Tuhan meski jalan terasa berat dan menyakitkan. Ya. Lanjut. Poin yang kedua. Apa dampak dari kasih? Kasih mendorong kita untuk mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan diberikan bahkan sebelum ada penyesalan. Ya. Jadi mengampuni tanpa syarat itu, bahkan orang itu belum minta maaf kepada kita, kita sudah ampuni, lepaskan pengampunan. Alkitab mengatakan kalau engkau ada sesuatu dalam hatimu, waktu engkau mau mempersembahkan korban, mau beribadah kepada Tuhan, tapi engkau ingat akan sesuatu dalam saudaramu, bereskan dulu. Ya. Baru engkau datang membawa persembahan. Tuhan mau hati kita bersih, jangan ada kebencian, apalagi kepahitan yang lama tersimpan dalam hati kita. Ya, Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Katakan amin. Lanjut, percepat saja. Karena ini sudah minggu yang lalu, ini sudah dibahas sebagian. Kasih ilahi itu tanpa batas dan tidak menunggu orang lain berubah lebih dahulu. Kita baca dulu Matius 18 ayat 22 sampai ayat 21-22. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Oh, hitung Josana itu. Secara matematis
gampang, orang hitung berapa? 70 kali 7 kali. Orang tambah 0 di atas 7 kali 7 berapa? 49. 7 kali 7? 49. Tambah 0 berarti 490 kali. 500 kurang 10 kali. Saudara harus ampuni orang yang bersalah kepada saudara. Secara matematika. Tapi itu bukan itu tujuannya. Artinya ketika orang lain berbuat salah, kita terus menerus mengampuni. Dalam keluarga, dalam konseling keluarga, Ibu Gembala sudah bersaksi sebelum kami menikah, direktur kami waktu itu orang Belanda yang mengajarkan kepada kami harus siap segudang pengampunan. Ya. Coba hitung-hitung saudara, kalau orang Manado kan lain. Orang Yahudi masih mendingan 7 kali. Kalau orang Manado, orang Indonesia berapa kali mengampuni? Kalau orang bikin salah Pak Saudara, berapa? 3 kali toh. Paling tinggi 3 kali. Ini sesuatu kali, enggak apa-apa, enggak ada hilaf, enggak apa-apa. Markos 2 kali, Soka 2 kali ya, marjangan ketiga kali. Ya. Orang Yahudi masih lumayan, 7 kali saudara. 1 kali, oh enggak apa-apa. 2 kali, 3 kali, 5 kali, 6 kali. Besok semua sabat. Karena mereka anggap 7 kali itu sudah sempurna. Kalau nggak ada sampai 7 kali bikin salah, itu sudah sempurna. Sudah lengkap, kita sudah mau ampuni. Tapi Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. No, kali juga ke sana itu. Ya, puji Tuhan saudara ya. Jadi kasih ilahi itu tanpa batas. Oke, kita baca yang di bawah. Pengampunan membebaskan bukan hanya yang diampuni, tapi juga yang mengampuni. Belajarlah menyerahkan luka kepada Tuhan. Jangan biarkan kepahitan merampas damai sejahtera. Orang-orang di antara orang-orang yang menyalibkan Yesus, Yesus lepaskan pengampunan. Saya tanya saudara, di antara orang-orang yang bertobat pada hari Pentakosta 3.000 orang di Yerusalem, kira-kira ada enggak orang-orang yang ikut rombongan yang menyalibkan Yesus? Pasti mungkin ada. Atau 5.000 orang yang waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang indah bait Allah. Lalu orang-orang berbondong-bondong masuk melihat itu. Lalu kemudian Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Dan waktu itu 5.000 orang. Ya. Karena apa? Ada yang mengampuni. Lepaskan pengampunan. Mari kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Mari kita minta pengampunan atas bangsa kita. Ampunilah bangsa kita yang dulu, zaman dulu, periode lalu sedikit-sedikit kutuk. Sedangkan yang lain berbuat salah kita tidak pernah kutuk. Itu kita perlu minta ampun supaya bangsa kita tidak kena kutuk. Ya. Pengampunan, mari kita doa untuk pengampunan. Waktu kita berdoa pengampunan, kita bukan hanya membebaskan orang yang bersalah, tapi kita juga membebaskan diri kita dari sikap arogansi, kesombongan yang mau menghakimi orang lain. Ya, karena kita sendiri juga tidak lepas dari salah. Ya, tapi kita lepaskan pengampunan. Waktu kita lepaskan pengampunan, kita juga terlepas. Ya, kita terlepas. Bukan hanya membebaskan orang yang diampuni, tetapi juga dikatakan di sini, tetapi juga yang mengampuni. Yang terakhir, kasih itu mendorong kita untuk apa? Tetap menyatakan berkat. Wah, luar biasa ini. Tetap memberkati, ya. Dalam ayat yang terakhir yang kita baca dalam perikop tadi adalah ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Tengah-tengah penderitaan, ada orang yang kemudian menyatakan bahwa ingatlah kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus bilang, bukan nanti, tapi sekarang. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada keselamatan. Yesus melepaskan berkat.
Jangan lupa untuk melepaskan berkat. Walaupun kita sebagai manusia, daging kita ketika kita disakiti, kita lepaskan paling tidak mungkin kata-kata kutuk ngana, terkutuk ngana. Ya kan? Ngana so bikin sakit hati pak kita, ngana so tipu pak kita. Ngana liang ngana. Kadang-kadang kan seperti itu saudara. Karena itu emosi kita, daging kita yang tidak mau disakiti, keluar bahasa-bahasa itu. Tapi hari ini kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang orang perbuat kepada kita, tetap kita harus melepaskan apa? Berkat. Pengampunan. Ya. Berkatilah orang itu. Ya. Apalagi kadang-kadang orang yang sudah berhutang kepada kita, lalu kita pergi tagih utangnya, dia tidak bayar, dia malah ganti marah pat orang. Ya, kalau ngana mau datang lagi awas ngana. Itu kan kadang-kadang seperti itu. Ya. Bukan kita yang harus marah, dia yang marah. Dan itu terjadi. Makanya orang-orang yang perusahaan-perusahaan mengutus debt collector, tapi debt collector juga jadi sasaran. Ya kan? Seperti itu. Karena memang itulah dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan mari kita belajar untuk dewasa di dalam Tuhan. Melepaskan apa? Berkat. Ya. Kalau kita doakan dia diberkati. Kalau dia sudah diberkati. Dia diinsafkan oleh Tuhan. Aduh kita punya beban kote. Kita speaking salah. Dia pasti akan datang. Ya. Jadi mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun berat saudara. Yesaya 53 ayat yang ke-12. Yesus menjanjikan keselamatan. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya apa? Orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak. Saudara, ada berkat. Ayat ini berhubungan dengan penyalipan. Itu nubuatan mesianik. Nubuatan tentang Mesias, anak Allah yang menderita. Bagaimana begitu tampan rupanya. Seperti buk. Lalu kemudian tiba-tiba berubah. Begitu buruk rupanya. Kenapa? Karena sesuatu terjadi. Ya. Dia mengalami penderitaan dan seterusnya. Lalu muncul ayat 12. Oleh karena dia tetap taat di atas kayu salib, Allah sangat meninggikan dia. Ayat ini berkatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ya. Jadi ketaatan kita ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ketaatan kita ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita terus melatih diri kita untuk bertumbuh dewasa, tidak bersungut-sungut ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi masalah, tapi tetap percaya, taat, setia kepada Tuhan. Maka saya percaya ada berkat yang menanti saudara. Ya, ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian yang terakhir dari PowerPoint. Di tengah penderitaan Yesus tetap membuka pintu anugerah. Kasih sejati menghasilkan berkat. Bahkan di saat paling gelap. Sama-sama yang di bagian terakhir 2-3. Jadilah saluran berkat meski hati terluka. Tuhan sanggup memakai kasih Anda untuk menyelamatkan orang lain. Ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian kasih yang terindah, karya terbesar. Haleluya. Kasih yang terindah,
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak terhingga, dan ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi Bu, nyanyikan pujian. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kepadanya buat kasih yang besar. Terima kasih Tuhan, impartasikan kasih-Mu bagi kami, kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu buat semua anugerah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami fokus kepada kasih-Mu Tuhan, kasih yang sempurna. Semua kasih yang ada di dunia ini terbatas.
Tetapi kasih-Mu tanpa batas, kasih-Mu sempurna. Engkau mengasihi kami. Bahkan sejak kami masih dalam kehidupan dosa, Engkau sudah mengasihi, lebih dahulu mengasihi kami. Dan Engkau menyelamatkan kami, menarik kami. Sehingga kami boleh bertobat Tuhan dan mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi. Bukan hanya kepada kami, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kepada Tuhan jiwa-jiwa yang masih terhilang dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu juga Engkau nyatakan. Revival itu terjadi. Oh, kasih-Mu melanda Minasa Utara. Kasih-Mu melanda Manado, Sulawesi Utara. Terjadi revival, terjadi kebangunan rohani karena ada pemulihan kasih. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan, sekali kita beri kemuliaan bagi firman Tuhan. Luar biasa, saya percaya kita semua diberkati, diteguhkan iman percaya kita kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Diberkati Bapak Gembala yang sudah jadi saluran berkat di siang hari ini. Terus dipakai, diberikan hikmat marifat surgawi. Sehingga terus dipakai, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sisi keluarga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan kita dan doa. Persembahan sekaligus penyampaian sepanjang minggu ibadah-ibadah kita. Ibu Almaji Aling akan bawa kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Yesus Kristus. Kami menikmati kasih-Mu Bapa. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas, kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang kudus. Kasih ilahi sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami menikmati kasih-Mu saat ini Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami tak dapat membalas semua kasih Tuhan. Selain apa yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yang telah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus belajar kepada Engkau Bapa. Belajar taat. Belajar mengampuni satu dengan yang lain. Walaupun hati ini sakit. Tapi kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau memulihkan dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan sekedar kami berkata kami mengasihi Engkau. Tetapi benar-benar kami mempraktekkan kasih Bapa dalam kehidupan kami. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan lebih lagi dinyatakan dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami. Terima kasih buat kuasa firman Tuhan. Siang hari ini kami sudah diberkati. Berkati juga dan mengurapi kembali hamba-Mu dengan pengurapan baru. Roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan terus disingkapkan, dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai tanda ibadah kami akan beri persembahan. Kau berkati dan kuduskan pemberian kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Pertama-tama kami mau menyambut apabila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh angkat tangannya. Ya silakan berdiri, kami akan menyambut. Dengan kasih Tuhan
Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saudara bukan orang asing, tapi saudara adalah pewaris kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di minggu yang lalu dan di minggu yang berjalan ini. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Selanjutnya kita akan mengikuti info Komsel. Yang pertama adalah Komsel El Sadai di rumah keluarga Sumampo Pak Endong. Itu hari Selasa jam 17 Februari, tanggal 17 Februari maksud saya, jam 10 pagi. Ya ini beda, biasanya Komsel itu sore atau malam, ini pagi. Jam 10 pagi diundang semua pengerja. Ya. Jadi Komsel El Sadai di rumah keluarga Sumampo Pak Endong hari Selasa tanggal 17 bulan Februari 2025 jam 10 pagi diundang semua pengerja. Yang kedua adalah Komsel Bukit Sion. Komsel Bukit Sion di rumah keluarga Maukar Mawekereh. Maaf kalau salah sebut, ini form orang Ambon kayaknya. Hari Kamis jam 19 Februari, ya hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 jam 19 atau jam setengah 7. Jam setengah 7 atau iya 18.30, setengah 7 malam. Sekali lagi Komsel Bukit Sion di rumah keluarga Maukar Mawekereh. Hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 jam setengah 7 malam. Inilah info Komsel dan selanjutnya kita akan ikuti warta selengkapnya lewat tayangan berikut ini. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam, diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya, diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info ibadah kita sepanjang minggu ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Untuk pengerja itu ada sampai sore, karena sampai sore jadi akan diisi dengan olahraga atau game yang lain karena itu di kebun ya. Diadakan di kebun makanya jam 10 pagi. Lalu untuk wanita Bethel Indonesia Sulawesi Utara, Minahasa Utara ada fellowship tanggal 20 di GBI Sangkilang. GBI Sangkilang. Kalau ibu-ibu yang mau pergi atau pemudi yang mau pergi boleh kumpul di gereja, kita akan berangkat jam 10 pagi. Demikian info tambahan, mari kita satu dalam doa untuk persembahan khusus. Terpujilah Engkau Bapa kami yang dahsyat luar biasa,
sudah memberi kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan kami boleh bekerja. Dan umat-Mu Tuhan yang setia mengembalikan milik-Mu, persembahan, persepuluhan, misi diakonia, atau persembahan khusus lainnya, kami berdoa Engkau genapi janji firman-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Tuhan yang menghalau segala belalang, pelahap, pelompat, dan pengeri pindahan. Dan oleh kuasa darah anak domba Allah, kami penuh sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, boleh melanjutkan aktivitas kami. Dan nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan. Dengan sukacita dan ucapan syukur, kami bawa persembahan khusus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau dan kita semua bangkit berdiri, kita akan segera tutup ibadah pada siang hari ini. Kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Ditinggikan di atas pujian, dari dasar hatiku ku sujud dan berterima kasih. Luar biasa Engkau telah menolong kami dalam ibadah raya yang pertama. Kami yakin dan percaya setiap umat-Mu yang sudah datang beribadah, apapun pengorbanan, persembahan mereka yang keluar dari lubuk hati mereka dengan tulus, kami yakin dan percaya itu menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu terus menyenangkan Engkau ya Bapa, sehingga berdampak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di mana Engkau panggil kami di marketplace Tuhan. Engkau akan menolong sehingga nama Yesus Kristus semakin dikenal, ditinggikan oleh banyak orang. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan, dalam rencana Tuhan. Kami berdiri mewakili bangsa kami Indonesia. Mohon belas kasih pengampunan daripada-Mu. Kalau telah mengutuk umat pilihan-Mu Israel, ampunilah ya Tuhan. Ampunilah kami rakyat Indonesia. Dan saat ini kami melepaskan berkat bagi umat pilihan-Mu Israel. Kami lepaskan berkat damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diberkatilah Engkau, diberkatilah Engkau mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertobatan massal di Israel. Satu saat akan mengakui bahwa Mesias anak Allah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lawat bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami Tuhan, jaga dan lindungi bangsa kami, bahkan provinsi kami Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Gereja-gereja yang ada dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, umat-Mu yang datang
datang pada saat ini sebelum kembali, biar mereka mengalami kelepasan dari luka hati, luka jiwa yang bertahun-tahun. Ada kekuatan, ada kelepasan, ada kesembuhan, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Memberkati juga Tuhan buat keluarga rekan kami, Ibu Meike Osembala yang ditinggalkan oleh ayah yang terkasih. Mari Engkau akan menguatkan, menghibur, dan biar Tuhan seluruh keluarga besar akan senantiasa bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran seorang ayah yang luar biasa. Engkau kuatkan terus hati mereka. Kalau rencana besok akan diadakan pemakaman, biar Tuhan akan menolong, memberikan cuaca yang baik dan penghiburan, kekuatan yang luar biasa daripadamu akan menjadi bagian hamba-Mu Ibu Meike dan juga anak kekasih Aan. Tuhan, saudara-saudara yang lainnya pun mereka juga mengalami penghiburan yang sejati daripadamu. Sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, melakukan kegiatan-kegiatan kami, orang-orang yang kami kasih yang tidak bersama kami beribadah karena jauh, karena tugas pekerjaan. Anak-anakmu juga yang belum datang ibadah pada saat ini, biar ibadah 2 atau selanjutnya Tuhan, mereka terus diberikan rasa lapar haus akan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Tutup ibadah ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Siapkan hatimu, buka tanganmu. Jangan tertunduk malu lagi. Pandang Dia Raja di atas segala raja. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung, kekuatan oleh Roh-Nya yang kudus akan terus memampukan engkau hidup kudus di hadapannya, mengasihi Tuhan lebih lagi dan sesama. Mulai hari ini, besok, dan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dimampukan, dikuatkan untuk jadi pelaku firman Tuhan, tidak bercacat celah di hadapannya. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh syukur, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang, selamat beribadah. Sebentar malam setelah ibadah yang kedua, kita akan berkunjung atau melayat di rumah duka.